Fertilisasi merupakan pembuahan atau dengan kata lain peleburan sel sperma dengan sel telur. Proses ini kelak akan membentuk zigot dan menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Dokter kandungan pada umumnya itu melakukan perhitungan awal kehamilan dari hari pertama haid terakhir, lebih kurang 2 minggu sebelum proses fertilisasi terjadi. Menariknya, sperma dan sel telur atau oosit sekunder memiliki keunikan dari senyawanya masing-masing. Seolah tarik-menarik, sel telur memiliki senyawa yang bernama fertilizin, yang berfungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Nah, sperma sendiri memiliki antifertilizin yang merupakan antigen oosit sekunder yang berfungsi melekatkan sperma pada oosit sekunder. Ada perbedaan kondisi antara sel telur yang tidak dibuahi dan berhasil dibuahi. Kalau tidak ada sperma yang berhasil membuahi sel telur, maka sel telur ini akan berpindah ke rahim yang menyebabkan dinding rahim menebal. Setelah itu akan mengalami peluruhan dan mengeluarkan darah. Inilah yang disebut dengan proses menstruasi. Nah, bedanya kalau sel telur berhasil dibuahi satu sel sperma saja, maka sel sperma yang lain tidak dapat masuk karena dinding sel telur mengalami penebalan. Setelah terjadinya fertilisasi, berlanjut ke masa genitasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kelahiran 266 hari atau 38 minggu. Dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Waktu fertilisasi tidak dapat diketahui secara pasti, maka tanggal kelahiran dihitung berdasarkan waktu haid terakhir. Jika siklus menstruasi dihitung 28 hari, maka partus terjadi pada hari ke-288 atau 40 minggu atau 9 bulan kalender. 2 minggu pertama setelah fertilisasi, gizot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel atau morola. Morola bertumbuh menjadi blastosit atau sel bola rongga yang berisi cairan blastosel. Sel-sel blastosit bagian luar atau tromboplas membentuk tonjolan-tonjolan ke arah endometrium, menghasilkan enzim proteolitik yang mengikis sel-sel endometrium dan pembuluh darah, membantu implasi serta membentuk plasenta dan membran membungkus embrio. Plasenta berfungsi sebagai sistem pencerna, pernapasan, dan ekskresi bagian janin. Janin dilindungi oleh beberapa membran yang terdiri dari 1. Amnion, yaitu membentuk langit-langit berongga yang terisi cairan amnion atau ketuban. Amnion berfungsi melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. 2. Kantong kuning telur atau saccus vitellinus, yaitu terbentuk di dalam endoderm yang berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal, membentuk sel darah dan pembuluh darah, serta pertumbuhan genot primitif embrio. 3. Kotrion, yaitu membran terluar, membentuk filikorinoik atau jonjut endometrium dan plasenta, serta menyekresikan hormon HCG. 4. Allantois, yaitu membran yang paling banyak mengandung pembuluh darah, arteri, dan vena umbilikus, membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasma pada endometrium terus ibu. Sel-sel blastosit bagian dalam berkembang menjadi embrioblast atau bakal embrio yang memiliki 3 lapisan jaringan dasar, yaitu 1. Ektoderm atau lapisan luar, yaitu membentuk sistem saraf, indera, kulit, dan kelenjar endokrin. 2. Endoderm atau lapisan dalam, yaitu membentuk saluran pencernaan dan pernapasan. 3. Mesoderm atau lapisan tengah, yaitu terbentuk di antara ektoderm dan endoderm. Mesoderm membentuk sistem rangka, urinaria,
sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Putus atau persalinan adalah proses kelahiran bayi. Persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH. Persalinan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu dilatasi serviks atau pembukaan, di mana serviks dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi sekitar 10 cm. Tahap ini adalah tahap yang paling lama, terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. Yang kedua yaitu kelahiran bayi, di mana bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara sengaja mengontraksikan otot-otot dinding abdomen atau perut bersamaan dengan kontraksi uterus atau mengejan. Kelahiran bayi berlangsung selama 30-90 menit. Dan yang terakhir yaitu tahapan kelahiran plasenta. Terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Kelahiran plasenta berlangsung sekitar 15-30 menit.